Shalom, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saudara, kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Dan kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya sekali saudara akan diberkati. Saya percaya sekali saudara akan mengalami manifestasi kuasa Tuhan atas tubuhmu, atas pekerjaanmu, atas segala yang kau lakukan. Sebelum kita memulainya, saya memotivasi saudara supaya mengirimkan linknya untuk semua rekan-rekan kita yang saudara tahu, yang ada di handphone saudara, supaya mereka juga dapat mendengarkan firman Tuhan ini, berdoa bersama, dan mendengarkan Injil kasih karunia. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Tiada yang lebih besar dari Engkau. Tiada yang lebih besar dari nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tak terhitung kebaikan-Mu, ternilai kemurahan-Mu. Betapa dalam, betapa lebar, panjang, tingginya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Lebih dari segalanya, kami berharap padamu Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan, jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kembali katakan, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu ya Tuhan. Begitu rindu hatiku. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Katakan, angkat tanganmu. Teranglah
Sama-sama tenanglah. Rajaku, Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, tapi Tuhan selalu ku hidup lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesusku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu. Sekali lagi katakan mengikuti rencana-Mu. mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kasih-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan tempatku gantungkan. Tempatku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mu lah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Kini tak akan ku ragu di dalam Katakan kasih-Mu. kembali. Yesus, Kaulah jawabanku. Tempatku Tempatku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mu lah jawabanku. Katakan saudara dengan segera setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Kini takkan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah Mari sembah Tuhan. jawabanku. Terima kasih. Betapa berharganya Kami hidup terima kami kebaikan, Tuhan. Betapa kami terima mulianya kami di hadapan-Mu. berasal dari-Mu. Tangan-Mu Kaulah yang sumber kuat kehidupan, Kaulah memegang sumber kami. damai. Kasih-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Tak Kami bersyukur terkira kebaikan-Mu, kesehatan yang Kau berikan, tak terhitung kemuliaan
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mengenal Engkau, kami semakin mengerti, kami dikasihi. Mengenal Engkau, kami semakin mengerti, kami dicintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami dari ketakutan, memerdekakan kami dari sakit penyakit, memerdekakan kami dari kepikiran yang kalah, memerdekakan kami dari kebiasaan yang buruk. Hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya harap saudara bisa menenangkan hatinya sebentar. Kita akan lihat di dalam Matius 8 ayat 17, tapi kita akan baca cerita ini dari ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Perempuan itu maksudnya ibunya Simon Petrus. Dan melayani Tuhan Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saya mengambil hari ini topik kita yaitu kesembuhan sudah diberikan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, buat setiap saudara yang hari ini menanggung satu beban penyakit dan saudara pikir penyakit yang saudara tanggung itu adalah wajar karena usiamu, wajar karena perilakumu yang buruk. Mungkin kamu dulu merokok, mungkin kamu dulu suka minum-minum, lalu wajar jantungmu sakit, hati saudara sakit, wajar karena kebiasaan buruk. Lalu saudara berkata, ya wajar saja toh, kan ini memang wajar dialami oleh orang yang dulu suka ngerokok. Atau saudara yang sudah berumur, saudara bilang wajar juga. Kan toh saya sudah umur 70. Sama seperti mobil, kalau mobil juga saudara semakin lama akan semakin banyak mesin yang rusak. Saudara, ini adalah pemikiran-pemikiran yang salah yang ditaruh dunia ini supaya saudara melegitimasi, meyakinkan dirimu sendiri bahwa itu wajar. Saudara dengarkan baik-baik, Yesus datang ke dunia ini untuk membayar semua sakit penyakit saudara, melunasinya melalui kematian di kayu salib oleh darahnya, dan dia bayar semuanya sakit penyakit saudara supaya kamu dan saya menjadi sembuh. Jangan berpikir Tuhan tidak di pihak saudara, karena pada waktu saudara mendengar cerita ini menggambarkan bahwa dikatakan di ayat 16, menjelang malam datang orang yang kerasukan setan dan ia menyembuhkan orang-orang yang menderita berbagai macam sakit penyakit. Dan lihat, itu yang dilakukan Tuhan setiap kali ada orang sakit dan minta disembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tidak ada yang ditolak sama Tuhan. Nah, lalu di ayat 17 dikatakan, ini dilakukannya supaya genaplah apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bayar semuanya sakit penyakit saudara, supaya hari ini kamu dan saya menjadi sehat. Setiap kali saudara mau mencoba melegitimasi sakitmu bahwa ini wajar, dengarkan saya, itu tidak wajar. Saya kasih satu gambaran, ada orang yang hutangnya sudah dilunasi ke bank, tapi orang ini masih setiap bulan membayar cicilannya.
Dia masih terus saja membayar sementara hutangnya sudah dibayar. Lalu ketika dikasih tahu sama dia bahwa hutangnya sudah dibayar, mana mungkin hutang saya dibayar? Karena hutang itu besar banget. Begitu juga dengan kita, bagaimana mungkin bisa sembuh? Kan penyakit ini keturunan, orang tua saya jantung, saya juga jantung. Itu kan hal yang wajar. Atau kamu berkata, ini kan wajar sudah berumur. Ini kan wajar. Dengarkan saya, bahwa sakit penyakitmu sudah dibayar lunas. Amin. Sudah dibayar lunas. Firman Tuhan katakan, dan dia menanggung penyakit saudara di kayu salib. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit itu. Kalau sudah dia tanggung, kalau sudah dia pikul, kenapa saudara harus menanggungnya lagi? Kalau saudara menyadari kebenaran firman Tuhan ini, yang saudara lakukan sekarang adalah, mari, yang kedua, yang pertama tadi sudah dipikul, sudah ditanggung, sudah lunas. Saudara harus mempercayai ini. Lalu yang kedua, saudara harus mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan ini dengan imanmu. Firman Tuhan katakan, sama-sama kita lihat, seringkali orang berkata, iman saya kurang, makanya saya belum sembuh. Tahukah kamu bahwa iman yang diberikan kepadamu adalah iman di dalam Kristus? 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saya ini enggak sebesar iman orang lain, ketika saudara mendengar kesaksian orang lain, ada yang sakitnya parah sembuh, ada yang tumornya hilang, ada yang jantungnya dipulihkan, lalu saudara bilang, iman saya itu enggak sebesar iman dia. Semua orang percaya memiliki iman yang sama, dan iman itu dikaruniakan kepada saudara sebesar imannya Yesus. Ini luar biasa, ini kebenaran yang sangat luar biasa. Efesus 2 mengatakan seperti itu. Kemudian Efesus 3 juga mengatakan, Efesus 3 ayat 26 kalau saya tidak salah, Efesus 2 ayat 20, Efesus 3 ayat 20 mengatakan bahwa iman yang kita miliki adalah iman di dalam Kristus. Jadi saudara menerima semua yang Tuhan sudah bayar di kayu salib itu dengan imanmu. Aktifkan dong imanmu. Bagaimana caranya? Mulailah hari ini, renungkanlah janji Tuhan itu. Firman Tuhan katakan dalam Yosua 1, renungkanlah dan perkatakanlah. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Dan janganlah kau lupa memperkatakannya, katanya. Wah, ini luar biasa banget. Banyak anak-anak Tuhan, dia bilang, saya percaya saya sembuh. Tapi belum waktunya. Tuhan sudah bayar 2000 tahun yang lalu. Kapan waktunya? 2000 tahun yang lalu. Ketika saudara belum melihat manifestasi terjadi atas tubuh saudara, yang harus kamu lakukan adalah percaya dulu. Orang benar hidup bukan karena melihat. Karena banyak orang berkata, saya lihat dulu, baru saya percaya. Enggak dong, kalau kita anak Tuhan, percaya dulu, baru kita lihat. Jadi, supaya saudara bisa percaya, dengarkan baik-baik, iman timbul ketika saudara mengucapkannya. Iman timbul karena pendengaran. Bagaimana caranya mendengar? Ucapkan dong. Amin saudara, aktifkan iman saudara dengan merenungkan dan memperkatakan Taurat itu siang dan malam, dengan memperkatakan janji firman Tuhan itu. Kalau kaki saudara sakit, mulai katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Tuhan Yesus sudah memikulnya di kayu salib. Matius 8, dia sudah menanggung sakit saya, dia sudah pikul sakit saya, supaya hari ini aku sehat. Ayo dong. Stop mengucapkan sakitmu lagi. Stop mengeluh. Karena banyak orang sedikit-sedikit ya, kenapa hanya kamu, kenapa keluhan kamu tidak diganti dengan aku percaya Tuhan? Kenapa keluhanmu tidak digantikan dengan aku bersyukur aku sudah sembuh? Benar gak? Saudaraku, ketika mulutmu mengucapkannya, telingamu mendengar,
maka hatimu menjadi teguh dan percaya. Setelah itu kamu akan melihat mukjizat. Tidak ada cara lain, saudara. Tuhan ada di pihakmu dan Tuhan sudah melakukan bagiannya. Sekarang adalah bagian saudara dan saya. Tenangkan hatimu, terima janji firman Tuhan ini. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus sudah menanggung. Tuhan Yesus sudah, satu lagi, Dia sudah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dia sudah memikul kelemahan saya. Dia sudah memikul kelemahan Otto Daniel. Dan dia sudah menanggung segala penyakit Otto Daniel. Supaya oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Bisa? Mari sama-sama katakan. Aku percaya dia telah memikul kelemahanku. Aku percaya dia telah menanggung segala penyakitku. Dia telah menanggung segala penyakit. Supaya oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Aku menjadi sembuh. Amin, saudara. Mari pegang bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghardik semua sakit penyakit ini. Memerintahkannya pergi, tinggalkan tubuh ini. Dan semua simptomsnya, gejalanya, semua pembengkakannya, semua hal yang tidak wajar atas tulang, atas tangan, atas bagian ususmu, atas bagian organ-organ tubuhmu, aku berkata kepadamu, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, tubuh untuk merespon saat ini juga. Jadi sehat, jadi pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang mengikuti ini, coba mulai rasakan tubuhmu. Rasakan gerakan kakimu. Kau melihat mukjizat Tuhan yang sempurna termanifestasi atas engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan anugerah-Mu hebat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami terima kesembuhan yang sempurna atas tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Bahkan kami memiliki organ-organ yang baru dan sehat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kemurahan Anugerah-Mu hebat Tuhan. Kasih-Mu aja. Terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau bayar semuanya di kayu salib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau pikul segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tanggung semua sakit penyakit kami, supaya kami sehat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, tenanglah jiwaku. Sama-sama saudara, naikkan kembali pujian ini dan katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu
rencanamu. mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Sekali katakan, Rajaku, tenanglah jiwaku. tenanglah Sekarang kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, Mengikuti rencanamu. mengikuti rencana. Sekali lagi katakan, mengikuti rencanamu Tuhan. Mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sambut kemenangan. Kami sambut janji firman Tuhan. Kami sambut kesembuhan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, program Saat Pagi Roh Kudus hari ini sudah selesai. Saya percaya saudara diberkati. Saya percaya saudara mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya tubuhmu dipulihkan. Saya mengencourage supaya setiap saudara mengirimkan linknya ke saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Dan saudaraku, jikalau engkau ingin mensupport pemberitaan Injil kasih karunia ini supaya sampai kepada banyak orang, saudara juga dapat mensupportnya dalam mentransfernya sejumlah uang ke nomor rekening yang tertera. Kita dapat bersama-sama mensupport pemberitaan Injil ini sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 6 pagi. Shalom.